Ketika itu calon presiden Amerika yang belum dilantik, kalau Palestina tidak mau menyerahkan tahanan kepada Israel, maka sebelum aku dilantik akan aku habiskan Gaza. Kata orang sombong tadi yang presiden ni. Sebelum dia lantik, Allah membumi hanguskan Los Angeles. Hanya 2 hari saja. Dalam 2 hari bisa membakar puluhan ribu hektar lahan. Bisa membakar 120.000 rumah dan toko serta bangunan. Berapa kerugian? 2.400 triliun dalam waktu 2 hari. Berapa kecepatan angin? 180 km per jam. Padahal Amerika membantu Israel untuk menghancurkan Gaza cuma 280 triliun. Kerugian mereka berapa? 2.400 triliun. Hampir 1000%. Lalu bagaimana Allah membunuh orang yang sombong ini? Hanya dimasukkan Allah seekor nyamuk di dalam hidungnya. Nyamuk ini terus berjalan sampai ke otaknya. Sakit kepalanya. Dia ambil palu, dia pukul-pukul kepalanya sendiri, berdarah, pecah, akhirnya mati. Peringatan Isra Mi'raj ini, yang pertama kita mesti tahu bahwa Allah menunjukkan kebesarannya. Ketika itu perjalanan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Isra dari Makkah sampai ke Yerusalem yang berjarak 1762 km. Kalau menggunakan unta sekitar 30 hari 1 bulan paling lama. Paling cepat. Kalau pulang balik berarti 2 bulan baru sampai Makkah, Yerusalem, kembali ke Mekah. Belum lagi ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika itu hanya 1 malam selesai perjalanan. Sehingga apa kata orang Yahudi waktu itu, orang jahiliyah, gila Muhammad ini dah. Muhammad gila. Mana pula masuk akal. Dari Makkah ke Yerusalem, ke Sidratul Muntaha, kembali ke Makkah 1 malam. Dah gila Muhammad tu dah. Semua mengatakan Muhammad gila. Tak normal Muhammad tu. Kenapa? Karena mereka mencerna dengan logika manusia. Mereka tidak mencerna dengan logika Allah. Mereka tidak menjawab dengan keimanan. Yang bisa menjawab, yang bisa membenarkan itu adalah keimanan manusia. Kalau Allah ingin berkehendak, semua jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadilah, jadi benda tu. Tak ada cerita. Saya akan ungkapkan beberapa kejadian yang di luar nalar manusia tapi terjadi. Yang pertama, kita sudah tahu peristiwa kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam 2 hari bisa membakar puluhan ribu hektar lahan. Bisa membakar 120.000 rumah dan toko serta bangunan. Berapa kerugian? 2.400 triliun dalam waktu 2 hari. Berapa kecepatan angin? 180 km per jam. Ketika itu calon presiden Amerika yang belum dilantik, kalau Palestina tidak mau menyerahkan tahanan kepada Israel, maka sebelum aku dilantik akan aku habiskan Gaza. Kata orang sombong tadi yang presiden ni. Sebelum dia lantik, Allah membumi hanguskan Los Angeles. Hanya 2 hari saja. Tak masuk akal manusia ketika itu. Tapi kalau Allah berkehendak, tak ada yang bisa mencegahnya.
Hebat Amerika, canggih. Matikanlah api itu kalau hebat. Tak mampu mematikan. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan kekuasaan Allah. Tak mampu dia menghadapi kekuasaan Allah. Dia sombong. Semua dikerahkan mematikan api. Tak mati api itu. Sampai hari ini saya baca sudah 25 orang yang meninggal. Padahal Amerika membantu Israel untuk menghancurkan Gaza cuma 280 triliun. Kerugian mereka berapa? 2.400 triliun. Hampir 1000% diganti, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa berkuasa di dunia ini Bapak Ibu sekalian kecuali Allah. Kita ini tak ada apa-apanya di atas dunia ini. Jangan sombong, jangan angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa mau kita sombongkan atas dunia ini? Mereka tidak percaya keberangkatan Rasulullah satu malam. Dulu 2 Makkah dengan Yerusalem itu 2 bulan. 2 bulan PP. Sekarang dengan pesawat canggih, pesawat perang, itu setengah jam dah sampai pulang balik. Mengapa kita katakan tidak mungkin? Kapan tahunya? Sekarang baru tahu. Oh, berarti betul Rasulullah itu dulu. Dia tidak pakai pesawat, tidak pakai bahan bakar. Pilotnya siapa? Pilotnya Jibril. Dia pakai borak, tak pakai bahan bakar. Tapi bisa sampai semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong. Siapa manusia yang paling sombong di atas dunia? Jawabannya adalah Fir'aun. Fir'aun yang memproklamirkan dirinya adalah Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukal A'la. Aku adalah Tuhan kalian dari sekalian alam. Sombongnya manusia. Kata-katanya firman. Yang tidak mendengarkan kata-katanya, siap mati, mampus. Yang berani melawan, siap-siap untuk mati. Siapa yang berani melawan ketika itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berani mengatakan, Allah Subhanahu wa taala Tuhanku. Kalau kau tidak mengaku Tuhan, kau akan kami bunuh. Maka lari Nabi Musa menghadap ke Laut Merah. Sampai di sana terbentur jalan. Allah berdoa. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Maka diselamatkan Musa. Lalu yang mengaku Tuhan tadi di mana matinya? Di laut. Yang mengaku Tuhan tadi mati di laut, tenggelam. Sampai di sini napas itu barulah aku mengakui Tuhan Nabi Musa. Terlambat. Selama ini kemana aja lo? Mampus kau Fir'aun. Sombong betul jadi manusia, ya kan? Melawan Allah. Mati secara memilukan dan memalukan di dasar laut. Apa yang perlu kita sombongkan? Siapa lagi manusia sombong? Namrud. Manusia sombong. Tak ada orang bisa mengalahkannya. Tidak ada tentara sehebat apapun yang bisa membunuhnya. Jangankan membunuhnya, selembar bulu romanya pun tidak ada yang berani menyentuh. Itu Namrud. Dia bakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ketinggian kayu 30 meter. Dengan harapan, mari kita saksikan kematian Ibrahim. Aku bisa membunuh Ibrahim. Aku Tuhan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud. Sombong. Setelah dibakarnya, Allah berfirman, Qulna ya nar kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuperintahkan kalian sejuk dan selamatkan Nabi Ibrahim.
Sejuk api itu. Bukan mati Ibrahim, tapi sejuk. Menggigil dia keluar dari api itu. Menggigil Nabi Ibrahim. Dia selamat. Malu. Lalu bagaimana Allah membunuh orang yang sombong ini? Hanya dimasukkan Allah seekor nyamuk di dalam hidungnya. Nyamuk ini terus berjalan sampai ke otaknya. Sakit kepalanya. Dia ambil palu. Dia pukul-pukul kepalanya sendiri. Berdarah, pecah. Akhirnya mati. Dengan seekor nyamuk. Manusia sombong mati karena seekor nyamuk. Apa yang kita banggakan di atas dunia ini? Apa yang kita sombongkan di atas dunia ini? Peringatan Isra Mi'raj. Kita belajar tentang kebesaran Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak di atas dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwa kita takzim dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peringatan Isra Mi'raj ini yang dapat kita pelajari adalah perintah solat. Ini perintah solat tadi. Udah dikasih 5 waktu, tak mau juga solat. Hayya 'alas shalah. Kata Bilal, santiang, masih main domino sampai subuh. Tak peduli dia dah. Tapi bukan jemaah sini, bukan sini. Ini jemaah sana jauh. Jemaah yang di belahan dunia lain kan. Kok di sini langsung ramai ke masjid. Ini masjid lain. Cerita saya ini masjid lain. Solatlah ke masjid nak. Disuruhnya anak ke masjid, tapi dia tak ke masjid. Tak nak ke masjid dah. Ayah aja tak ke masjid. Padahal masjid ini mesti kita ramaikan, mesti kita makmurkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Bahwa kita mesti memakmurkan masjid. Kita wajib untuk meramaikan masjid. Apakah itu salat di masjid, apakah itu majlis taklim di masjid, apakah itu pendidikan Al-Quran atau pendidikan agama Islam yang ada di masjid, semua kewajiban para jemaah untuk menyukseskannya. Suami ibu masih ada yang tak salat di masjid 5 waktu? Masih ada? Kalau ada suami ibu yang belum solat di masjid, bu, belikan nanti telekung untuk dia. Ibu ya, bilang Ustaz Gamal yang nyuruh, tak apa-apa. Belikan rok, belikan BH. Suruh dia menjadi perempuan, solatlah di masjid, bang. Tapi ini dari Ustaz, hadiah dari Ustaz, bilang. Kalau tidak memikirkan wanita dan anak-anak dalam suatu rumah, kubakar rumah-rumah laki-laki yang tak mau solat di masjid, kata Rasulullah. Begitu ancamannya terhadap orang laki-laki yang tidak mau solat di masjid. Udah jelas. Laki-laki yang solat di masjid, titik, tak ada komentar lain apapun. Ini kadang demam sikit, dah tak mau ke masjid. Asam urat kambuh sikit, dah tak mau di masjid. Tak bisa duduk, pembengak. Kursi banyak sini ya. Pakai kursi kau tak bisa duduk. Banyak betul alasan. Tapi ini bukan orang di sini. Ini yang di sana, jauh. Di Irian sana, daerah timur sana.
Oh, di sini rajin semua, saya yakin nih. Yakin saya kalau di sini, yakin betul saya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini mesti kita laksanakan dengan benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang melalaikan solatnya. Ada orang yang solat tapi lalai. Orang yang melalaikan solat celaka. Apa maksud lalai ini? Lalai dalam waktu. Solat zuhurnya dan nak masuk asar. Solat asarnya dan nak masuk maghrib. Solat maghrib dan nak masuk isya. Solat isya dah masuk subuh. Solat subuh dah dekat zuhur. Lalai dia. Pada Allah sudah memanggil. Allah memanggil melalui Bilal. Tapi dia masih santai, masih enjoy, masih sibuk mengejar dunia. Padahal orang yang tepat waktu solat itu terapi terhadap kesehatan kita. Orang yang solat subuhnya tepat waktu itu merupakan terapi paru-paru, akan sehat paru-parunya. Karena menurut penelitian antara jam 3 sampai jam 5 itu detox, mengeluarkan semua lendir-lendir yang ada di dalam paru-paru kita. Terapi paru-paru. Solat subuh. Solat zuhur itu terapi jantung. Orang yang tepat waktu solat zuhur, maka jantungnya akan sehat. Mengapa? Orang sedang bekerja, sibuk, lalu diistirahatkan. Dengan solat itu, maka jantungnya, nadinya akan bergerak dengan sempurna dan normal kembali. Hebat Allah tuh. Diberinya kita istirahat untuk kesehatan kita. Lalu maghrib itu terapi untuk ginjal. Begitu juga isya. Bagaimana untuk menyejukkan, mendinginkan tubuh kita dalam solat itu. Sehingga ada pembalut yang membaluti jantung kita itu, dia akan mentransfer panas badan kita ke bagian yang lain. Maka kita akan sehat. Kita pun bisa tidur dengan sempurna. Mau apa lagi? Allah sudah memberikan kesehatan untuk kita, tapi kita masih lalai dalam solat. Waktu. Yang kedua, lalai dalam qauli, dalam ucapan. Ada di antara kita bacaan Al-Qur'annya yang belum tepat, terutama Al-Fatihah, surah Al-Fatihahnya. Di dalam Al-Qur'an salah membaca ayat, maka maknanya berbeda. Ada di antara kita dari dulu belajar masih kecil sampai tua tak pernah belajar lagi. Itu yang dibaca yang salah tu terus. Mengapa tak mau belajar? Malu, sudah tua malu belajar. Dia lebih malu di dunia daripada besok malu dalam kubur ditanya Allah. Padahal hukum belajar Al-Quran itu wajib. Hukum belajar Al-Quran wajib. Ibu-ibu, saya banyak majelis taklim ibu-ibu yang belajar dengan saya, belajar ngaji, Bu. Ada umur 70, 80 masih belajar mengaji. Walaupun giginya tak ada, tapi semangat itu luar biasa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Tak ada gigi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semangat itu yang saya hargai. Umur 80 masih belajar ngaji. Mengapa ibu masih mau belajar ngaji, Bu? Biarlah saya belajar ngaji, Ustaz, daripada besok dalam kubur saya disiksa Allah. Itu jawabannya. Subhanallah. Hebat ibu ini. Saya dulu tak pernah belajar mengaji. Saya ngikut-ngikut orangnya. Apa yang dibaca orang itu saya baca. Salah di dalam mengucapkan, maka maknanya pun salah akan berbeda. Saya beri contoh. Ini pemantun kita datang ni. Ini lambat datang tadi, ada orang meminang mungkin ni. Assalamualaikum.
Saya bawa balik dari Dabuk, jumpa dengan adik dia. Saya dari Dabuk, dia Daik. Dia orang Daik ni. Jumpa sedara mara dia semua. Saya beri contoh kesalahan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bacaan yang benar. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau alham hanya menjadi ha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan a tapi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran bagi Allah, Rabb yang sakit. Itu artinya. Penyebutan huruf yang salah, maknanya jauh berbeda. Segala kehancuran bagi Allah dan Rabb yang sakit. Itu kita baca dari solat sampai mati. Kalau ada yang salah, apa jadi solat kita? Lalai dalam qauli, lalai dalam ucapan. Apalagi lalai di dalam saya beri contoh lain lah dalam qauli ini. Itu satu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Tapi kalau iya tak pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya jauh berbeda, Bu, Pak. Kepada matahari terbenam kami menyembah dan kepada matahari terbenam kami minta tolong. Apa jadi solat kita? Bukan menyembah Allah, menyembah matahari. Salah sedikit aja, maknanya berbeda. Saya beri contoh satu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tahu artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau bacaan betul. Tapi kalau ihdinasi, dia shad kita ganti sim. Ihdinas siratal mustaqim. Tahu artinya, Bu? Tunjuki kami kepiting yang lurus. Dalam sembahyang kepiting disebutnya. Apa tak sekalian udang, sotong, ikan patin disebut sekalian. Payah betul. Kepiting disebut dalam solat. Ini karena apa? Karena kita tidak belajar Al-Quran dengan baik. Kita tidak belajar tajwid. Kita tidak belajar makhrajil huruf. Kita tidak belajar fasahah. Inilah akibatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya senang mendengar bahwa anak-anak kita diajarkan di sini, di madrasah kita di sini. Dan TK kita di sini juga diajarkan anak-anak untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Jangan sampai anak-anak kita tak pandai mengaji, Bu, Pak. Anak-anak ini besoklah kalau kita mati yang menyolatkan kita, Bu. Anak-anak kita inilah besok yang mendoakan kalau kita mati besok dalam kubur. Anak kita inilah. Kalau mereka tak pandai mengaji, tak pandai solat, apa yang mau didoakannya? Jadi saya dukung sepenuhnya yayasan ini untuk bergerak terus menjadikan insan-insan yang Qurani, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Jangan pernah berhenti kalau untuk ini. Saya dukung sepenuhnya. Pengurus masjid, pembina yayasan harus berkolaborasi, bekerjasama. Jemaah harus bisa mendukung ini sepenuhnya. Jangan biarkan yayasan saja untuk bergerak, tapi semua kita mendukung. Karena besok kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ya,
Kita ada berinfak terhadap yayasan ini. Kita ada berinfak terhadap sekolah Al-Quran yang ada di sini, madrasah di sini. Inilah besok bekal kita mati, Bu, Pak. Kita sudah meninggal besok, ya. Ini sedekah jariah bagi kita. Selagi masih madrasah ini dipakai, maka mengalir terus pahala dalam kubur besok, Pak, Bu. Tolong sumbangkan penghasilan kita untuk madrasah ini, untuk masjid ini. Inilah harta kita yang kekal besok, Bu. Yang lain tinggal semua. Rumah tinggal, mobil tinggal, kebun sawit tinggal, ruko tinggal, istri tinggal, anak tinggal, cucu tinggal, semua tinggal. Yang kita bawa apa? Sedekah, infak. Itulah harta yang kita bawa. Pakaian ibu yang cantik-cantik semua tinggal. Jilbab yang cantik yang lawa 1 juta tinggal, Bu. Tas bonia tinggal. Yang dibawa apa? Pakaian 5 meter, kain putih 5 meter, tak berjahit pula lagi. La ilaha illallah. Itu yang kita bawa. Bantal, ibu bawa bantal ibu yang lembut di rumah, tak boleh, Bu. Bantal dari tanah. Oh, ibu nak bawa AC, kubaklah AC dalam kubur. Tak boleh, Bu. Bawa AC. Mampuslah kita panas dalam tu. Kalau berdosa kita panas. Nak berkipas tak ada kipas. Aku bawa lampu rumahku. Tak boleh, Bu. Gelap dalam kubur tu, Bu. Apa kawan kita dalam kubur? Kawan kita dalam kubur adalah amal-amalan kita. Kalau orang yang berdosa amalannya apa? Cacing, ulat, itulah. Kala jengking, ular, itu yang akan menggerogoti kita dalam kubur. Kalau kita banyak dosa. Tapi kalau pahala kita banyak, kita solat, kita qiyamul lail, baca Al-Quran, rajin sedekah, rajin puasa, maka kita bagaikan dalam surga. Di dalam surga kita dalam kubur itu, Bu, terang benderang, wangi. Ada bidadari yang melayani kita, pakai AC kuburan kita. Saya menceritakan kejadian fakta terjadi, Bu. Saya Ramadan lalu ikut suluk bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Di akhir Ramadan kami suluk di Pondok Pesantren Darussalam Kabun, Rokan Hulu. Lalu mursyid kami bernama Syekh Alaidin Atori, LC. Dia bercerita bahwa ayahnya yang mendirikan pondok itu atuknya. Ayah dia bernama Syekh Aidarus. Ayah Syekh Aidarus bernama Syekh Al-Ghani. Jadi awal pondok pesantren itu rumah suluk tu di Batu Basurek, Kampar. Ada orang Kampar sini, Batu Basurek. Kalau orang Kampar pasti tahu itu. Jadi ketika Syekh Aidarus ini masih hidup, waktu itu akan ditenggelamkan. Batu Basurek itu membangun PLTA Kota Panjang. Maka berpesanlah dia kepada anaknya. Anaknya yang bernama Syekh Alaidin Al-Tori. Nak, kalau jadi besok ditenggelamkan kampung kita ni, nak, pindah besok pesantren kita. Kalau ayah sudah meninggal, tolong pindahkan juga kuburan ayah. Di mana pondok, di situ kuburan ayah. Iyalah ya. Akhirnya dibangunlah PLTA Kota Panjang. Akhirnya mendapat lahan di Kabun. Mendapat lahan di Kabun, pindahlah kuburan ini. Dia yang masuk di dalam liang lahat. Anak itu dia, Syekh Ali Al-Tori. Ketika dia mengangkat jenazah, ternyata masih utuh jenazahnya. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun, kainnya masih utuh.
Badannya masih berat, Bu. Belum hancur. Nampak ditengok dintainya. Kulit ayahnya masih utuh, Bu. Dia angkat tubuh ayahnya. Tapi mereka tak sanggup memuka mukanya. Tak sanggup. Semua dah menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipindahkanlah ke Kabul. Karena kamu ziarah masih bisa itu di Kabul, di Pondok Pesantren Darussalam, tempat orang bersuluk sana. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Siapa Syekh Aidarus ini? Dia adalah orang yang taat beragama. Dia selalu bersuluk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersuluk setiap hari dia berzikir membaca Allah 70.000 kali sehari. Tidak hari suluk, sehari-hari biasa 5.000 sehari menyebut Allah, 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 Allah. Tidak pernah qalbunya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim itu tidak hancur jasadnya oleh cacing dan apapun binatang di dalam. Di Dumai, di Jalan Datuk Laksamana, ketika dipindahkan kuburan pembangunan Pelindo, ketika dipindahkan satu kuburan, ada sudah puluhan tahun seorang laki-laki masih utuh jenazahnya. Ditanya siapa ini? Ternyata dia garim di masjid, yang tinggal di masjid, yang sholat tidak pernah lalai 5 waktu. Dia rajin mengaji, dia rajin berpuasa Senin Kamis. Utuh tuh jasadnya, tak hancur di dalam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah menunjukkan kebesarannya. Tapi kalau orang yang berdosa, cepat. Baru pergi orang mengantar kubur, berebutlah cacing ulat tu datang. Sebentar hancur semua. Sebentar pecah perut tu langsung. Itu orang yang berdosa. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin seperti yang saya ceritakan tadi, solat 5 waktu jangan tinggal, Bu. Tepat waktu di masjid. Puasa jangan tinggal. Sedekah harus banyak, Bu. Berzikir, qiyamul lail, solat malamnya jangan pernah putus. Baca Al-Quranul Karim, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu selalu berinfak di masjid, di madrasah kita ini sedang dibangun sekarang ini terus. Jangan pernah berhenti. InsyaAllah ibu seperti yang cerita tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang lalai salat itu karena fi'li, gerakannya. Gerakan salat itu sudah diajarkan Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Kalau rukuk betul-betul datar, punggung kita datar, Bu. Diletakkan air, tak tumpah air tu. Jangan ke depan, jangan ke belakang pula. Jadi punggung ibu harus datar. Solat itu. Kalau ibu sempurna rukuknya, maka merupakan terapi tulang belakang kita, Bu. Terapi lutut, terapi tangan, terapi tulang-tulang kaki kita. Makanya mudah-mudahan di sini sudah belajar fikih solat. Bagaimana solat yang benar. Saya banyak mengajar tentang fikih solat. Mulai dari qauli, ucapannya. Mulai dari fi'li, bagaimana gerakan solat yang sempurna. Mesti harus belajar, Bu. Kalau tak belajar kita tak tahu. Yang terakhir orang lalai banyak qalbu, hatinya. Dia solat di masjid, hatinya di rumah. Dia solat di masjid, hatinya ingat cucu yang sakit. Dia solat di masjid, ingat lakinya. Macam mana laki aku ni? Bila balik laki aku agak? Dia solat di masjid, ingat. Ini kejap lagi banyak orang datang ke rumah ni, ngambil utang.
Ketika solatlah semua ingat. Ini solat orang yang lalai. Ucapannya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, tapi hatinya mengingat dunia. Ada lagi kadang-kadang solat, handphone dia letak dekat dia ni. Dia solat ni, bunyi handphone tu. Siapa agak tu? Tengok sempat lah tengok handphone. La ilaha illallah. Siapa nelpon ni? Orang minta utang ni dah lah. Dia diam kan. Tapi kalau orang mau bayar utang, kejap aku solat. Dia solat. Bisa sambil solat buka handphone. Bagaimana kita mau khusyuk? Semestinya kita ke solat, handphone jauhkan semua, TV matikan. Anak cucu kalau ada suruh pegang dengan anak lain. Aku nak solat ya, pegang cucu ya. Jangan nanti cucu dibiarkan naik ke tengkuk kita. Aku sedang sujud, main kuda-kuda depan nenek. Enak nek kata dia. Terganggu solat kita. Makanya semua yang membuat hal yang tidak khusyuk mesti kita hindari. Kita semata-mata mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang solat, tadi kompor maghrib atau belum ya? Udah cepat kembalikan. Aku sedang solat ni. Kembali ingat. Sedang solat, di mana aku letak dompet tadi ya? Selalu kan? Di mana dompet tadi ya? Di mana kunci tadi aku letaknya? Aduh. Dalam solat terus semua diingat. Kalau ada yang mengingatkan seperti ini kerja setan nih, ingin supaya solat kita tak khusyuk, Pak semuanya. Harus cepat kita kembali. Jadi khusyuk ini kita harus latihan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menyimpang mengingat kita, cepat kembali. Ya Allah, aku solat. Ingat Allah kembali. Jadi perlu latihan ya. Kalau kita ingat yang lain, cepat luruskan sehingga solat kita khusyuk. Jadi supaya kita terhindar dari lalai waktu, terhindar lalai qauli atau ucapan. Yang keempat, terhindar lalai fi'li atau gerakan. Kemudian lalai dalam qalbu, kekhusyukan kita. Dengan peringatan Isra Mi'raj, semoga kita bisa menyempurnakan solat kita. Kita bisa meramaikan rumah Allah ini. Kita bisa meramaikan masjid ini. Bapak-bapak yang belum rajin ke solat masjid, siap-siap nanti dibelikan telekong oleh istrinya. Belikan aja buat telekong, tak apa-apa. Kasih hadiah. Mudah-mudahan mau dia ke solat dengan ibu beli telekong tu kan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini? Hikmah yang perlu kita ambil adalah bagaimana meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini tema kita ini adalah dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita puasa, kita baca Al-Quran, berzikir, itu adalah hablum minallah, hubungan baik dengan manusia, dengan Allah. Tapi hablum minallah tidak menjamin Allah sayang dengan kita. Tolong ingat itu. Tidak menjamin Allah sayang dengan kita. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, dia berdialog dengan Allah. Salat itu untuk dirimu, kata Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar, untuk dirimu, kata Allah kepada Nabi Musa. Puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, supaya kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu. Berzikir itu untuk menenangkan, menenteramkan hati kamu. Lalu kata Nabi Musa, lalu apa yang membuat engkau senang wahai Allah? Yang membuat aku senang adalah sedekah.
sedekah, infak, apalagi zakat. Itu yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Ada orang solat 5 waktu di masjid, tiap malam qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir, tapi ada tetangganya yang miskin tak makan. Jangan harap akan menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti itu kan? Banyak. Dia hidup mewah di kota, jidatnya sampai hitam beribadah, tapi keluarganya di kampung miskin. Mak ayahnya dibiarkan hidup dengan kemiskinan, tak mencium bau sorga. Pak, Bu, jangan sombong, apalagi menelantarkan orang tua. Percuma solat, tapi kita telantarkan orang tua kita, kita telantarkan keluarga kita di kampung. Kita biarkan tetangga kita menangis, tak makan, tak bersekolah. Inilah perlu hablum minan nas. Lalu bagaimana dengan masjid? Masjid ini kumpulan manusia sesama muslim untuk memakmurkan masjid ini. Kita tidak boleh melepaskan pengurus masjid, ketua yayasan, pembina untuk bergerak sendiri. Kita semua ikut membantu. Kenapa? Karena ini milik kita bersama. Di sini anak-anak kita dididik, di sini kita mendapatkan ilmu, di sini kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita dukung semua program di masjid ini, Bu, Pak. Sekarang sudah tahun baru 2025. Harus kita berbeda dari 2024. Kita harus melakukan muhasabah, introspeksi diri. Orang yang cerdas, orang yang beruntung, tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Orang yang merugi adalah sama tahun lalu dengan tahun sekarang. Orang yang celaka hari ini lebih jelek dari tahun lalu. Kita mau pilih yang mana? Pasti yang beruntung. Oleh sebab itu, tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Hablum minallahnya lebih baik, hablum minan nasnya lebih baik. Yang selama ini masuk celengan 5.000, taubatlah, jangan 5.000 lagi, naikkan jadi 10.000. Harus meningkat. Tapi yang selama ini 10.000, taubat, naikkanlah 20.000, 50.000. Jangan kasih 5.000 nak masuk surga pula lagi. Surga paling tinggi lah mintanya. Mana boleh seperti itu. Kalau ingin kita masuk surga bersama Rasulullah, harus banyak infak sedekah kita. Sedekah itu, Bu, yang penting banyak dan ikhlas. Kalau sikit ikhlas semua orang tahu ya tak? Sedekah itu yang penting banyak dan ikhlas. Kalau sikit ikhlas itu udah terlambat, itu dulu. Sekarang harus banyak dan ikhlas. Sekarang bagaimana gaji guru-guru MDA ini bisa ditingkatkan biar mereka betah? Selama ini mungkin penghasilan 1,5 juta, bagaimana ditingkatkan menjadi 2 juta? Jadi gaji gurunya sejahtera, kualitas anak-anak kita meningkat, bacaan Al-Qurannya meningkat, pengetahuan agamanya, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan berakhlakul karimah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peringatan Isra Mi'raj ini ada cerita yang disampaikan Rasulullah. Ada kejadian yang disampaikan Rasulullah sebagai iktibar bagi kita. Ini penting ini. Yang pertama, Rasulullah melihat ada manusia, ada 2 daging di depan dia. Satu daging yang masih bagus, daging yang segar. Yang satu daging busuk. Tapi dia pilih daging busuk. Dia makan daging busuk. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa dia makan daging yang busuk? Padahal ada yang daging bagus.
Maka Jibril menjawab, inilah orang-orang yang berzinah, inilah orang-orang yang berselingkuh. Dia punya istri tapi masih mencari yang haram. Inilah dosa orang yang berzina, dia memakan daging yang busuk di dalam neraka jahanam. Artinya apa? Jangan kita berzina. Kalau pernah berzina, taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zina termasuk dosa yang besar. Kemudian apalagi Rasulullah mengatakan, aku melihat bahwa penghuni surga itu banyak perempuan. Tapi mudah-mudahan tak perempuan di Muhajirin inilah, mudah-mudahan ya. Banyak perempuan dalam neraka itu, Bu. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan perempuan yang banyak masuk dalam neraka? Yang pertama, karena perempuan itu tidak bisa menjaga mulutnya. Padahal Rasulullah sudah bersabda, amsik alaika lisanak, genggamlah lidahmu, jagalah perkataanmu. Mulutmu harimaumu, mulutmu bisa membawa ke dalam surga, dan mulutmu bisa membawa kamu ke dalam neraka. Tapi ini bukan ibu ini sini ya. Ini kalau di sini insya Allah nih, ini bisa menjaga mulutnya. Di sini keluar nanti tak tahulah saya. Mudah-mudahan keluar juga bisa jaga mulut, Bu ya. Nah, ini dengan saya memberikan tausiah ini sebenarnya tibar, Bu. Kalau masih ada yang cerewet, coba kurangin cerewetnya, itu maksudnya. Kalau ingin yang keluar dari mulut, boleh cerewet tapi ngaji. Jadi cerewet-cerewet ngaji. Apalagi berzikir, berselawat, tak apa-apa cerewet ngaji. Jadi kalau suami ibu marah-marah, Bu, marah-marah sama ibu, apa nih mama nih? Ambil Al-Quran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Marah lagi sama ibu. Langsung ibu, sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Terdiamlah suami ibu tu. Bantai berselawat, Bu. Marah dia lagi, Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan salihah. Marahnya udah lagi. Ibu Bantai tidur. Tidur aja lagi ibu. Ibu udah ngaji, ibu udah berzikir, ibu berselawat, Bantai tidur, usah peduli ibu. Emang gue pikirin. Artinya apa? Kita mesti menjaga mulut kita, ibu ya. Jadi yang selama ada cerewet, dengan peringatan Isra Mi'raj, cerewetnya berkurang. Yang kedua, perempuan banyak isinya neraka karena tidak berbakti kepada suami. Tapi sekali lagi bukan yang di sini, di sana jauh. Mentang-mentang udah tua suami ini biarkan mencuci celana dalam.
Dibiarkannya suami mencuci singlet, dibiarkannya suami membuat indomie, buat kopi sendiri. Dulu ketika muda, sibuk dia mencucikan pakaian suaminya, sibuk dia memasakkan makanan untuk suaminya. Tapi sudah tua-tua ni, dibiarkannya suaminya untuk suami pun biar tidur sendiri. Dibiarkan suami tidur kamar sendiri, dia sendiri kamar, dia sibuk tiap malam TikTok, menonton film Korea, segala macam. Suaminya entah sakit pening, entah sakit perut, suaminya tak ada pedulikan dia. Padahal ketika dia melayani suami, seorang perempuan melayani dengan suami, maka mulus jalannya untuk menuju surga. Ibadah, Bu. Ibadah yang luar biasa. Seorang istri melayani suami dengan baik.